Salam dari Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Merdeka! 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 Yang saya hormati Pak Baskara, Pak Said, Pak Kanang, Mbak Untari beserta seluruh jajaran DPD, PDI Perjuangan, teman-teman anggota DPR hadir, ada Mbak Putih, ada Bu Yayu, ada juga Wali Kota Surabaya Mas Eri, juga Mas Mufti dari Jawa Timur yang saya sayangi, semua rekan-rekan relawan se-Jawa Timur. Syukur alhamdulillah bahwa kita bisa hadir di sini bersama-sama untuk bisa membulatkan tekad, menguatkan hati untuk bisa memenangkan Ganjar Mahfud. Siap? 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 Pertama-tama saya ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada seluruh rekan-rekan relawan yang selama ini sejak diumumkan, dideklarasikan calon presiden Ganjar Pranowo dan baru beberapa hari yang lalu calon wakil presiden Bapak Mahfud MD, kita tetap terus berkomitmen untuk bersama-sama bergotong royong memenangkan Ganjar Mahfud. Memang banyak sekali tantangan, badai yang menerpa. Teman jadi lawan, lawan jadi tambah banyak. Namun yakinlah bahwa apa yang kita lakukan ini bukan untuk Ganjar, bukan untuk Mahfud. Apa yang kita lakukan ini adalah untuk Indonesia. Beberapa hari ini tentu saja pikiran kita ini semuanya berpikir keras. Apa iya situasi politik ini kok seperti ini? Apa iya teman yang selama ini bersama kita, saudara yang selama ini bersama kita, keluarga yang selama ini bersama kita, kok bisa nggak sama kita lagi? Dan kita selalu berpikir, iya nggak ya? Kadang-kadang hatinya mengatakan enggak mungkin. Itu mungkin hanya bisa-bisanya media saja. Namun kemudian pikiran kita mengatakan, loh tapi kok terus-terusan begini? Iya enggak ya? Ternyata iya. Nah, apakah kemudian kalau seperti itu hati kita gamang? Kalau memang saudara, keluarga dan teman kita tidak bersama kita, kemudian hati kita gamang, hati kita berubah, kita takut, kita berani lawan, tetap semangat, memenangkan Ganjar Mahfud, tidak akan berubah. Ganjar, Ganjar Mahfud, yakin? Pasti gak akan berubah, gak takut, takut gak? Nah, inilah saudara seperjuangan untuk Indonesia. Sebagai manusia tentu saja kadangkala kita akan berpikir, betul gak ya pilihan kita? Sebagai manusia kita tentu kemudian kadangkala suka galau. Kok di sebelah sana sepertinya lebih banyak partai-partai yang mendukung. Kok di sebelah sana sepertinya
setiap pertemuan selalu ramai. Sebagai manusia kadang-kadang kita berpikir, apakah kalau kemudian kita tidak didukung kekuasaan, kita akan menang? Banyak sekali pikiran yang berkecamuk di pikiran. Saya pun berpikir seperti itu. Itu manusiawi. Itu wajar. Sebagai manusia yang tidak sempurna, pasti kita selalu mempunyai pikiran-pikiran seperti itu. Tapi kalau kita renungkan dengan baik-baik, saya selalu mengatakan, hati boleh panas, tapi pikiran harus jernih. Hati boleh panas, tapi pikiran harus jernih. Tapi yang harus kita lakukan, walaupun hati kita panas, pikiran kita harus jernih, bahwa kita meyakini apa yang kita dukung, apa yang kita bantu, apa yang kita perjuangkan adalah untuk masa depan Indonesia ke depan. Jadi jangan pernah ragu, jangan pernah mundur. Kita yang ada hari ini, dari manapun kita berasal, Situbondo, Lumajang, Madura, Sumeneb, Jember, Blitar, Surabaya. Dari mana? Bangkalan, Malang, mana lagi? Ngawi, mana lagi? Madura, mana lagi? Apa itu? Gak kedengeran gitu loh, mana lagi? Pacitan, mana lagi? Bondowoso. Banyuwangi, sampai Banyuwangi Anas. Pak Said sampai Banyuwangi Mbak, gitu katanya. Mana lagi? Tulungagung. Nah, mana lagi? Mojokerto, Bojonegoro, Nganjuk. Nah, nggak mungkin, ini berapa? 38 kabupaten kota ya? 38 kabupaten kota tak sebut satu-satu. Tapi saya meyakini Jawa Timur akan memenangkan Ganjar Mahfud. Kita tidak akan pernah takut untuk berjuang, bergotong royong, dan melawan apapun yang menghadang kita untuk Mahfud dan Ganjar, Ganjar dan Mahfud. Setuju? Siap? 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 Nah, inilah Indonesia, inilah masa depan Indonesia, inilah kita bergotong royong bersama-sama untuk selalu bersatu padu memenangkan apa yang menjadi keyakinan kita. Tidak perlu takut, tidak perlu ragu, tidak perlu galau, karena yakinilah semuanya itu adalah karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alam semesta insya Allah akan berpihak kepada kita untuk menuju Indonesia yang mempunyai masa depan yang lebih baik dari hari ini. Sepakat? Setuju? Mau? Mampu? Nah, ingat, perjuangan kita ini hanya tinggal beberapa hari lagi. Mungkin tinggal 100
15 hari kali ya, 115 hari. Nanti tanggal 4 November akan diumumkan calon-calon yang memang memenuhi persyaratan untuk maju sebagai calon presiden dan calon wakil presiden tahun 2024 yang akan datang. Kita harus tetap mensolidkan barisan, kompak. Jangan pernah ragu, jangan pernah ragu, jangan pernah ragu, jangan pernah ragu. Karena apa yang kita lakukan ini adalah untuk Indonesia. Untuk bisa meneruskan cita-cita founding father Bung Karno yang sudah memerdekakan bangsa dan negara ini. Yang sudah lahir dan dilahirkan di bumi kota Surabaya ini. Sebagai orang Jawa Timur, karena kakek saya itu dari sini, tentu saja saya merasa bagian dari Bapak dan Ibu sekalian yang ada hadir di sini. Dan saya tentu saja berkomitmen untuk selalu bersama-sama dengan Jawa Timur dalam berjuang dan memperjuangkan kemenangan kita. Agar Ganjar dan Mahfud, Pak Mahfud dan Mas Ganjar ini bisa diperjuangkan untuk menang, insya Allah, amin. Dan saya harapkan kepada Bapak Ibu hadirin sekalian yang saat ini sudah hadir, untuk bisa bersama-sama berjuang bersama kami, bergotong royong bersama kami, memperjuangkan calon kita Mas Ganjar dan Mahfud, Pak Mahfud, untuk masa depan Indonesia yang lebih baik, untuk anak cucu kita sehingga mempunyai masa depan yang lebih baik. Dan kita akan menugaskan mereka untuk menghibahkan dirinya bekerja sebaik-baiknya untuk bangsa dan negara. Setuju? 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 Dan dalam perjalanannya nanti, dalam perjuangan kita nanti, tolong lakukan kampanye dengan santun, tolong lakukan kampanye dengan beretika untuk menjaga persatuan dan kesatuan sehingga pesta demokrasi ke depan itu akan berjalan dengan baik, lancar, gembira, bersatu, dan tidak memecah belah kita, karena kita adalah satu bangsa, satu saudara. Kenapa Pileg dan Pilpres itu dipilih pada tanggal 14 Februari, di hari kasih sayang? Karena awalnya itu memang ditujukan agar pesta demokrasi 5 tahunan ini bisa berjalan dengan gembira, tidak ada perasaan takut, tidak ada perasaan deg-degan, semuanya mau ikut hadir berpartisipasi dan memberikan suaranya di kotak-kotak suara pada tanggal 14 Februari yang akan datang. Dan saya meyakini seluruh pendukung Mas Ganjar dan Pak Mahfud adalah orang-orang yang bisa menjaga persatuan dan kesatuan serta bertoleransi dalam menjalankan perjuangan yang tentu saja tidak mudah. Namun saya yakin kita mampu, kita sanggup, dan kita akan berjuang sekuat-kuatnya untuk memenangkan Mas Ganjar dan Pak Mahfud untuk Indonesia. Setuju? Siap? Siap? Terima kasih. Mungkin itu yang ingin saya sampaikan pada kesempatan ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi, Santi, Santi Om. Merdeka! 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 Baik, terima kasih. Sabar. Dan seluruh rakyat Indonesia dimanapun kalian berada yang saya cintai. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga kita bisa berkumpul di tempat yang sangat bersejarah ini. Untuk menjadi, jangan lupa sejarah, tempat ini menjadi saksi
ketika kekuasaan otoriter Orde Baru mencoba meluluh lantakkan kantor Partai Demokrasi Indonesia belum pakai perjuangan pada 27 Juli 1996. Rakyat Indonesia mengenang peristiwa itu sebagai sebuah tonggak penting demokratisasi di Indonesia. Melalui peristiwa itulah kekuatan arus bawah bersatu guna mengoreksi total praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme atau yang pada waktu itu dikenal dengan KKN. Hadirin sekalian, saudara-saudaraku tercinta, anak-anakku, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan dan semuanya. Dalam seluruh perenungan saya, sosok pemimpin Indonesia tidak boleh membutakan diri terhadap sejarah, tidak boleh juga melupakan semangat reformasi. Karena ketika ada reformasi itu, kalau diingat, itu bukan jalan-jalan lenggang kangkung, tapi itu pun dengan yang namanya sebuah peristiwa yang penuh dengan cucuran air mata, darah, lalu semangat juang yang luar biasa. Dari sejarah kita belajar bahwa pemimpin harus lahir dari gemblengan lahir batin. Pemimpin seperti ini ditempa keteguhannya, memiliki kesetiaan pada prinsip, kokoh pada jalan Pancasila, merakyat, visioner, dan memiliki kemampuan profesional. Setidaknya telah berprestasi dalam jabatan strategis di tingkat nasional dan memiliki pengalaman konkret di pemerintahan. Ditinjau dari karakternya, pemimpin ini selalu bergelora jiwa sentuh oleh penderitaan rakyat. Semangat pemimpin seperti ini yang akan selalu berkobar-kobar justru ketika menghadapi tantangan. Sosok pemimpin ini digerakkan oleh nilai-nilai moral, etika, dan selalu satu antara kata dan perbuatan. Dengan berbagai harapan tersebut, cukup lama saya menganalisa dan berdialektika dalam alam pikir tentang apa toh yang sedang dihadapi oleh Indonesia tercinta kita, problematik yang dihadapi bangsa kita. Oleh sebab itu, terhadap tugas konstitusi agar fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh negara, misalnya, belum sepenuhnya dapat kita lakukan di dalam masalah kesehatan tentang pencegahan penyakit menular seperti TBC, demam berdarah, diare, dan juga yang sekarang sangat memperhatikan adalah untuk upaya pencegahan stunting masih menjadi pekerjaan rumah kita. Kita juga memiliki pekerjaan rumah di dalam memanfaatkan bonus demografi di mana waktu yang tersedia hanya 13 tahun ke depan. Kita harus mulai memikirkan bagaimana untuk membuka jalan bagi anak-anak muda yang dari berumur 16 dan sampai yang mereka pun sudah sepuh umur 60 tahun masih dapat sebuah penghidupan yang layak. Pada saat bersamaan saya mencermati seriusnya persoalan akibat liberalisasi politik dan perekonomian kita yang akhirnya berdampak pada meningkatnya kasus korupsi. Berbagai persoalan tersebut saya pikirkan dengan seksama sebagai latar belakang. Saya orang yang sudah punya pengalaman hidup dan politik yang cukup panjang. Jadi saya tidak begitu mudah untuk bisa mengambil siapakah yang akan saya jadikan di kemudian hari sebagai pemimpin dari bangsa dan negara ini. Saya menerima masukan dari seluruh ketua umum partai yang hadir di sini, juga mendengarkan masukan para tokoh
kesemuanya saya kontemplasikan siapa sosok yang tepat mendampingi Pak Ganjar Pranowo. Nah, hari ini, hari Rabu tanggal 18 Oktober 2023, saya dengan mantap kini saya telah mengambil keputusan. Kesemuanya saya tujukan sebesar-besarnya bagi kepentingan rakyat, bangsa, dan negara. Karena itulah dengan mengucapkan Bismillahirrohmanirrohim, maka calon wakil presiden yang dipilih oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan yang akan mendampingi Bapak Ganjar Pranowo adalah Bapak Profesor Dr. Mahfud MD.